俺、はい、タイムオーバー。悪いけど、私の裏ルールで10秒を超えたら聞かないことに決まっていたの。Ya halo, kembali lagi bersama saya di channel Mius Production. Dan di video kali ini saya akan membahas anime di Spring 2021 yang baru tamat minggu lalu. Judulnya yaitu Osanana Jimi Gaseta ini Makena Love Comedy. Anime ini sendiri memiliki genre romance, komedi, harem, dan school. Studio yang mengerjakan anime ini sendiri adalah Dokubo, yang sebelumnya sudah mengerjakan anime favorit saya yaitu Yesterday wo Tate dan Sewayaki Kisune no Senko-san. Dan anime ini sendiri merupakan adaptasi light novel, memiliki jumlah episode sebanyak 13 episode. Oke, sebelum kalian lanjut nonton video ini, seperti biasa, subscribe terlebih dahulu channel ini, like jika kalian suka video seperti ini, share ke teman-teman wibu kalian, dan jangan lupa nyalain notification buttonnya demi mengetahui update-update terbaru dari Mius Production. Oke, jadi bagi kalian yang belum nonton first impression atau bahkan gak tahu apa-apa tentang anime ini, jadi anime ini menceritakan tentang seorang siswa SMA yang merupakan mantan artis kecil yang bernama Sueharumaru yang saat ini tengah menyukai siswi SMA terkenal di sekolahnya yang bernama Shiroko Sakachi. Namun beredar isu bahwa Shiroko Sakachi ini sudah memiliki pacar. Alih-alih dipatah hatinya Sueharumaru, tiba-tiba teman masa kecilnya yang bernama Kuro Hashida ini datang menghibur Sueharumaru, sekaligus menawarkan Sueharumaru untuk balas dendam kepada Shiroko Sakachi ini. Apakah rencana mereka berdua ini akan berjalan sukses ataukah justru salah satu dari kedua wanita ini jatuh cinta kepada Sueharumaru? Oke, jadi itu garis besar cerita dari anime ini. Dan jujur setelah menonton 13 episode dari anime ini, saya merasa saya merasa kecewa sekali dengan anime ini. Kita langsung aja mulai dari konsep ceritanya. Untuk konsep ceritanya sendiri memang anime ini menyajikan anime yang tipikal harem ya guys ya. Bisa dibilang anime ini hampir sama dengan tipikal anime-anime harem yang lain, dimana ada satu MC yang kikuk-kikuk gimana gitu. Dan ada dua heroin yang menyukai si MC ini, sehingga MC ini bingung harus memilih yang mana. Untuk konsep cerita seperti itu sebenarnya saya suka ya guys ya. Yang bermasalah di anime ini sendiri adalah komedinya yang menurutku ini sangat-sangat tawar, sehingga tidak membuat saya tertawa ataupun gimana. Apa yang salah dengan anime ini? Aku juga gak tahu. Terus yang kedua yang bermasalah dari anime ini adalah progres ceritanya sendiri yang menurutku agak bingung. Seperti garis besar cerita yang sudah saya omongin sebelumnya, Kuro Hashida ini sama Sueharumaru ini memiliki rencana balas dendam kepada si Shiroko Sakachi ini. Namun di progres ceritanya di tengah-tengah episode ini sudah mulai nyeleneh tujuannya, karena si mereka bertiga ini ditambah Mosaka Maria ini, mereka ini fokus pada lebih ke produksi film ataupun komersial gitu ya kira-kira ya, which means ini sedikit nyeleneh dari tujuan aslinya. Terus dari endingnya juga yang cukup gantung, yang menurutku ini ya membutuhkan lanjutannya, meskipun prospek anime ini kayak gak berpotensi dapat season 2. Terus masalah yang ketiga yang bermasalah di anime ini sendiri adalah karakternya. Namun saya nanti bahas saja di bagian pendalaman karakternya dan pengembangan karakternya. Oke, jadi overall dari anime ini sendiri sebenarnya nggak ada yang spesial ya. Dari cerita juga tipikal anime romance harem gitu, sama komedi gitu. Komedinya yang sepo, terus alurnya yang cukup nyeleneh. Entah ini bisa dibilang progresif cerita atau enggak, tapi aku agak gak serak sih sama anime ini. Yang menjadi nilai jual dari anime ini sendiri adalah dua heroinnya yang memiliki keuuan tersendiri. Jadi bagi kalian yang mengincar anime dengan karakter cewek yang uwu-uwu, nah ini mungkin bisa menjadi jawaban bagi kalian yang mungkin tidak memperdulikan ceritanya sendiri. Oke, jadi kita langsung aja ke karakter dari anime ini. Untuk karakternya sendiri kita punya 4 main karakter ya yang memiliki impact cukup besar dalam anime ini, yaitu pertama Sueharumaru, Shiroko Sakachi, Kuro Hashida, dan Momosaka Maria.
Untuk Sueharumaru ini dikarakterkan sebagai tipikal MC anime harem, dimana dia ini cukup kikuk-kikuk gimana gitu. Namun dia ini juga memiliki keahlian tersendiri, terutama di bidang acting. Dan Sueharumaru ini dimainkan oleh Yoshitsugu Matsuoka yang sebelumnya sudah bermain sebagai Kirito di SAO. Untuk karakter yang kedua yaitu Shiroko Sakaji. Shiroko Sakaji ini dikarakterkan sebagai karakter yang memiliki wibawa dan tegas juga, namun juga memiliki pesona yang cantik dan bisa manis gitu terhadap Sueharumaru yang memang tipikal anime banget. Dan Shiroko Sakaji ini dimainkan oleh Ayane Sakura yang sebelumnya sudah bermain sebagai Iroha di Oregairu. Terus untuk karakter yang ketiga yaitu Kuro Hashida, yang ini dikarakterkan sebagai teman masa kecil si Sueharumaru yang pastinya sudah memiliki hubungan yang sangat lekat sama Sueharumaru. Dan karakternya ini sendiri lebih cocok ke onesan-onesan gimana gitu ya, karena dia ini sangat care dengan Sueharumaru ini. Dan Kuro Hashida ini dimainkan oleh Inori Minase yang sebelumnya sudah bermain sebagai Rem di Re:Zero ya guys ya, kalau kalian tahu ya. Oke, jadi untuk karakter keempat yaitu ada Momosaka Maria, ini dikarakterkan sebagai juniornya Sueharumaru pada saat Sueharumaru ini masih kecil. Jadi dia ini ceritanya punya junior yang namanya Momosaka Maria ini. Momosaka Maria ini dikarakterkan sebagai mungkin yang apa ya, sosok imoto gitu ya, imoto yang imut-imut gitu, namun juga memiliki perasaan terhadap si Sueharumaru ini. Dan Momosaka Maria ini dimainkan oleh Saori Onishi yang sebelumnya sudah bermain di Sainai Heroine no Sodate Kata sebagai Ellery Spencer. Nah ini saya juga belum nonton anime ini, jadi ya, tapi sooner or later saya akan nonton guys. Selain itu kita masih ada lagi satu karakter yang dimainkan oleh seiyuu yang terkenal yaitu si Tetsuhiko ini yang merupakan temannya Sueharumaru. Ini dimainkan oleh Shimasaki Nobunaga yang sebelumnya sudah bermain sebagai Yujiro di SAO. Oke, jadi itu untuk karakter dan seiyuu-nya, untuk karakterisasinya. Untuk pendalaman karakter dari tiap episode sangat kacau ya menurutku ya. Yang bagus itu cuma Sueharumaru sama Tetsuhiko ini doang. Yang tiga heroinnya ini enggak banget, karena pendalaman karakternya ini agak masing-masing ini masih nanggung ya. Masing-masing ini Shiroko Sakaji, Kuro Hashida sama Momosaka Maria ini masih nanggung semua cuy. Karena gimana ya, kalau saya disuruh milih salah satu yang bakalan jadi pacarnya Sueharumaru, saya lebih mending untuk tidak memilih semuanya. Karena Shiroko Sakaji ini sebenarnya cocok untuk menjadi pacarnya Sueharumaru, namun depth-nya kurang dalam. Terus di sisi lain Kuro Hashida ini juga gak cocok buat Sueharumaru, karena dia ini lebih cocok ke onesan gimana gitu, onesannya Sueharumaru. Namun dia ini memiliki depth yang cukup bagus. Nah untuk Momosaka Maria ini cukup annoying banget. Jadi anggapannya dari dua heroin ini muncul satu heroin ini jadi nyamuk lah istilahnya ya. Ini nggak banget lah pokoknya bagi aku. Karena si Momosaka Maria ini kayak kesannya underage, pertama underage. Terus yang kedua ini dia ini orangnya ini kayak gimana ya, polos masalah percintaan gitu. Jadi orangnya juga cukup posesif dari karakternya sendiri. Oke, untuk pengembangan karakternya ini jelas lebih ke Sueharumaru ya, dimana dia Sueharumaru ini bisa gimana ya, lebih dewasa dalam memutuskan segala sesuatu. Oke, jadi untuk pendalaman karakter dari anime ini menurutku agak kurang ya. Namun untuk pengembangan karakter ya lebih ke straightforward ke Sueharumaru juga. Untuk tiga heroinnya ini sayang banget sih. Kalau ada si pengembangan karakternya gitu ya. Jadi mungkin anime ini bakalan jadi lebih bagus. Oke, kita langsung aja ke grafisnya dari anime ini. Untuk grafisnya sih biasa ya. Seperti yang saya omongin sebelumnya, karakternya uwu-uwu gimana gitu. Cuman tidak ada detail yang cukup bagus di sini ya, mengingat anime ini juga romance komedi ya. Jadi gak perlu kayak grafis anime yang cukup bagus gitu, kecuali kayak misalnya ada dramanya gitu. Nah, itu oke lah. Terus untuk dari coloringnya juga ini lebih kayak gimana ya, kayak pensil, kayak color pencil gitu ya. Bukan aku gak suka, tapi agak kurang serk aja. Oke, jadi untuk grafisnya sih biasa, untuk desain dan animasi karakternya juga oke lah, stabil gitu ya. Jadi
gak perlu ada ketakutan gitu juga. Oke, kita langsung aja ke song yang dipakai dari anime ini. Oke, jadi untuk opening songnya dinyanyikan oleh Eriko Azune yang berjudul Chance Revenge. Dan berikut merupakan preview dari opening song tersebut. Oke, jadi untuk opening songnya sebenarnya ini lebih melambangkan ke judul animenya sendiri ya, karena ini temanya tentang balas dendam kepada heroin gitu. Jadi ya cocok banget lah untuk Chance Revenge ini. Untuk ilustrasinya juga ya bisa dibilang cukup kalian bisa senyum-senyum sendiri ketika melihat openingnya. Oke, jadi untuk ending songnya kita punya 2 ending song di sini. Yang pertama yang judulnya panjang itu saya kasih previewnya aja. Dan untuk ending song yang kedua berjudul Paradise SOS yang dinyanyikan oleh 3 heroinnya, yaitu Shiroko Sakachi, Kuroshida, dan Musaka Maria. Berikut merupakan previewnya. Oke, untuk ending songnya yang pertama ini jelas ya, sesuai first impression saya sebelumnya. Banget, kalian bisa senyum-senyum sendiri. Untuk ending songnya juga cukup membawakan kesan yang ceria gitu ya. Terus untuk ilustrasinya ya oke lah, standar gitu ya. Ya standar gitu, pokoknya bisa senyum-senyum sendiri gitu kan ketika kalian dengar. Yang Paradise SOS ini mungkin ya mana ya? Mereka ini kayak berusaha meniru Oregairu ya, mungkin ya, di mana mereka ada kayak karakter voice-nya. Cuman aku nggak tahu sih. Oke, jadi itu overall review Osanana Najimi Gazeta ini mengenai lagu komedi menurut Milius Production. Apakah anime ini berpotensi mendapatkan season 2? Menurut saya enggak sih. Mungkin ada beberapa kemungkinan juga. Mungkin harapannya kalau misalnya ada season 2-nya ceritanya menjadi lebih menarik gitu. Terus untuk depth dari tiap karakter bisa jadi lebih dalam gitu ya, sehingga 3 karakter heroin ini cocok menjadi si pacarnya Soeharu Maru ini. Oke, jadi itu review Osanana Najimi Gazeta ini mengenai love comedy menurut Milius Production. Bagaimana menurut kalian? Apakah anime ini bagus untuk ditonton? Menurutku tergantung dari preferensi dari tiap orang. Tapi dari aku sendiri anime ini nggak layak tonton. Bukan nggak layak tonton, tapi kurang direkomendasikan di tahun 2021 ini. Ya, sepertinya saya mestinya nge-review Ichiranai di Naruto Urusan sih daripada anime ini ya guys ya. Karena Nagata Urusan itu sebenarnya memiliki cerita yang unexpected sih. Oke, jadi segitu aja video hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Jangan lupa nyalain notification button-nya juga supaya gak ketinggalan update. See you guys. Oke, jadi pengumuman, terima kasih banget bagi kalian yang sudah mendukung Milius Production dari awal berdirinya channel ini, lebih tepatnya sih dari awal saya nge-review anime sampai sekarang. Nah, bagi kalian yang bersukarela untuk berdonasi, saya sudah membuka donasinya via Social Bus. Untuk nominal minimalnya minimal 5.000 aja, dan donasi ini tidak bersifat memaksa. Hasil dari donasinya bakalan saya buat apa sih? Nah, hasil dari donasinya ini jelas. Ini yang pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari. Dan yang kedua ini untuk perkembangan channel kedepannya. Siapa tahu mungkin saya ada beli barang, mungkin bisa di-review. Mungkin kayak perlengkapan untuk nge-YouTube gitu ya. Ya semacam itulah ya guys ya. Atau bisa juga saya upgrade komponen. Ingat, donasinya gak bersifat memaksa dan sukarela. Kalian bebas mau donasi berapapun itu, minimal Rp5.000. Oke, terima kasih semuanya. Donasi dari kalian akan sangat berarti bagi perkembangan channel ini.